Arifin, tempat dan waktunya kami persilahkan. Hadir Ustaz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'ami mukafi'an li mazidih wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'du faqad qala Allah Ta'ala. Cek satu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala nabiyyuna al-karim man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'is sahabatil qarabatil rasul sallallahu alaihi wasallam wa hadratin jami'il awliya wa syuhada wa sholihin khususan sultan al-awliya Islam Syafil Qadir Jilani wa ila hadrati jami'il mu'allifin wal musannifin khususan musannif al-kitab Syekh Jalaluddin al-Mahali wa Syekh Jalaluddin As-Sayuti wa ila hadrati jami'il masyayikh min al-sasaf wa ila anzur syawal al-mukarab dengan kaki dan ikut ikiran dan bersyayikh al-Qur'an dan masyarakat wa nafa'ana bi ulumihim kulliha al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laku jeung di mana-mana ngamprokan itu munafikin. Amprok hendak ketemu. Wa idza laku jeung di mana-mana amprok itu munafikin, orang-orang munafik. Lafad laku teh asluhu asalna lafad laku lakiyu eta lafad lakiyu. Laku asalna lakiyu. Kudifat tuluy dibuang. Naon ad-domatu domahna. Lakiyu tah aya domahna. Naon sababna dibuang domahna? Listisqoli, karena istisqol berat. Ya harap elat teh harap penyakit tuluy nanggung bebannya eta domah. Jadi lebih berat. Orang Arab lidahna susah. Ayeuna dibuang domahna. Sanggeus dibuang domahna maka aya ya anu eueuh harkatan jeung wau anu eueuh harkatan sukun. Sumalia tuluy dibuang iya nu tadi domahna dibuang. Benar sababna lil tiqoiha karena antalna itu iya sakinatan kana huruf anu sukun nya eta lafaz wau. Ma'al wawi sartana wau. Jadi laku asalna laki. Ya ilmu sorok anu disebut ngela lah tanah pinasal kieu.
Wa idalaku jeung di mana-mana amprok itu orang-orang munafikin. Amprok alladzina jeung jalma-jalma anu amanu anu beriman itu lagi. Kumaha lamun amprok jeung orang-orang beriman? Qalu tah ngararomo itu orang-orang munafikin. Ngomong amanna kana ucapan amanna. Amanna beriman kami. Wa idza khalau jeung di mana-mana kosong itu munafikin, kosong teh teu aya orang beriman. Minhum ti itu ladina amanu, kosong tina orang beriman. Wa raja'u jeung baralik deui itu munafikin ila syayatinihim kana pirang-pirang pamimpinna itu munafikin, kana pirang-pirang setan na itu munafikin. Ru'usahum tegas ru'usihim ru'usaihim tegas nama ka pirang-pirang pamimpinna itu kaum munafikin. Qalu tah ngararomong itu munafikin. Inna sa'nya'nyana kami cek orang munafikin. Ma'aku eta tetep sarta aranjeun kami. Fidini dina agama atau dina kepercayaan. Innama nahnu pastina kami. Tadi teh amprok jeung orang beriman teh nyebut amanat teh itu. Pastina kami teh mustahjiuna eta anu mempermainkan ngaheureuikeun, mempermainkan dengan mengaku-ngaku keimanan. Bihim ka orang beriman, mempermainkan anak biidharil iman kun nembogkeun keimanan. Allahu ari Allah, Allahu bahasa Indonesia nama hese ari teh nya, ari nyangan bahasa Indonesia naon si ari? Kalau. Bukan. Kalau mah lamun. Saya mau manggil di Indonesia mah. Itu ari itu mah engke adalah itu. Allahu Allah. Yas Allahu ari Allah. Yastahji'u eta ngaheureuikeun Allah. Bihim ka orang munafikin. Yujazi ngabales Allah. Mulai ngambek Allah. Him ka orang munafikin. Bistihzaihim ku ngaheureuikeunana itu orang munafikin, ku sabab ngaheureuikeunana itu orang munafikin. Wa yamudu jeung bakal nembongkeun Allah. Wa yamudu dan Allah akan memperlihatkan hum kepada orang munafikin. Yumahilu tegas nama nembongkeun, memperlihatkan Allah, menampakkan Allah hum kepada munafikin fi tughyanihim daripada atau cara rasanya daripada fi tughyanihim dina kesesatanana itu munafikin. Bitajawujihim ku malesna Allah ka itu munafikin. Al-hadda kana patokan bil kufri kalawan kakufuran. Ya mahuna eta anu salalasar itu munafik. Ya taroddaduna tegas nama salalasar itu munafikin. Takhiron kalawan bingung. Ari itu lapat ya mahun teh halun eta hal barianan anu salasar.
Sayat deui. Ulaika ari itu munafikin teh. Sifat-sifat kamunafikinan teh. Alladzina eta anu. Aladi, mana aladina? Istarawu anu mareuli itu munafikin, anu membeli itu munafikin. Ad-dolalata kana kasasaran, membeli dolalah, membeli kesesatan. Bil huda dibayar ku hidayah. Ya Allah. Aistabdalu tegas nama ngagantikeun itu munafikin. Kana itu hidayah, kana itu dolalah, bihi ku itu hidayah, ku itu huda. Fama robihat tijaratuhu, fama robihat, maka tidak beruntung, maka henteu untung. Naon anu teu beruntung teh tijaratuhu, jual belina itu munafikin. Sabab dolalah dibeli ku hidayah. Ae marabbihu, tegas nama tidak beruntung itu munafikin. Fiha dina itu tijarah, dina itu jual beli. Bal khosiru balikta anu rarugi. Balikta mau aya bahasa Indonesia. Balikta melainkan. Aya. Balikta melainkan. Bal khosiru melainkan rarugi itu munafikin. Lima sirihim karena tempat kembalinya orang munafikin ilan nari eta kana neraka. Al mu'abbadati anu dilanggengkeun alaihim keur munafikin. Wa makanu jeung henteu bukti itu munafikin teh muhtadina eta meunang hidayah bima dina perkara fa'alu anu migawe itu orang munafikin kana itu perkara. Urang ngelal heula ngasal heula lapatna. Jadi aya lapan wa idza laku. Wa idza laku. Laku teh asal katana lain laku. Asal katana mah laku teh. Laku lakiu. Tanggeus lakiu kieu tuluy jadi kumaha? Dua itu kaluhur. Lakiu asalna. Tanggeus lakiu kieu aya qaidah. Aya huruf elat. Huruf elat teh hiji alif, dua wawu, tilu iya. Ieu teh huruf elat, huruf panyakit. Ieu huruf elat, huruf panyakit. Lalu panyakit dibere harkat beratkeun sabab ieu panyakit tuluy nanggung panyakit, nanggung harkat berat. Usaha berat dibuang teh. Nah, jadi lak. Tanggeus dibuang kieu kumaha? Paamprok dua huruf anu sukun. Moal bisa orang Arab maca dua huruf anu sukun. Lakiu. Saya orang Sunda kemal bisa mengucapkan dua huruf anu sukun. Sok. Jangan dibaca. Bisa lain bade. Nya, nya nyari SMS nya WA bade. Kieu nulisna. Moal bisa dibaca na bed. Hese. Laku sabab iltiko ieu paamrok dua sukun, itu ngaranna iltiko sakinen. Dina ilmu sorof, di mana-mana iltiko sakinen maka buang salah sahijina. Nu dibuangna nu mana? Nu ieu apa nu ieu? Anu ieu, iya. Kunaon sabab dibuang nu iya? Sabab ieu wau jadi ciri jama. Laku teh loba artina. Laku araramprok, jelema anu amprok teh lobaan. Lamun nu dibuang ieu na moal kanyahoan jamana. Jadi laki moal jalma loba amprok, anu amprok teh. Maka jadi laku.
laku. Nah, jadi kieu. Asalna kitu, ngaranna ngasalkeun gitu, atawa ngelal. Ndak santri kelas ibtidah jeung sanawi pagaweana kieu we. Aya kalimah naon asalna dasar-asal enggak bisa. Dasar-asal supaya bisa nyaho artina. Da bahasa Arab mah contoh nasoro jadi mansorun tina nasoro angger artina mah berarti nulungan. Mansorun pernah loba. Karena makna orang tinggali. Wa idza laku masih menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan. Di mana-mana orang munafik kahiji Allah nyaritakeun apa kamari teh? Nyaritakeun sifat-sifat kekufuran. Sanggeus sifat-sifat kekufuran, Allah ngajelaskeun sifat-sifat kemunafikan. Di antarana sifat-sifat kemunafikan teh naon kahiji? Menjadikan sakit pada hatinya dengan apa? Dengan menolak kebaikan. Mana kan? Halo? Nembe bade ngawikan, Pak. Mana gantong? Mohon mangga. Pak Bro, mohon mangga diantos. Waalaikumsalam. Kusabab menolak kebaikan atau ridho dengan kejahatan atau cicing dina kebaikan. Tegasna mah nyicingkeun tidak aya respect dengan kebaikan. Apal ieu teh hak, apal ieu teh kebaikan, tapi hatena cicing. Tah eta teh ngajadikeun penyakit. Ngajadikeun hiji penyakit dina jero hate. Kusabab jadi penyakit di jero hate, bari penyakit eta teh diciptakeun oleh dirinya sendiri. Eta di antara sifat kemunafikan. Tah kusabab geus kitu, fajadahumullahu marodo, maka ku Allah ditambahan penyakitna. Jadi beuki nolak karena kebaikan. Lamun urang cicing wae dengan kebaikan, respect, maka lila-kalilaan mah kebaikan teh bukan sebuah kebaikan di hati kita. Kenapa? Karena Allah jadikan itu sakalian kagok sebenarnya. Asal menolak jadi asal nolak karena kebaikan jadi geus dibutakeun ku Allah teh langsung hajina. Teu bisa menerima kebaikan. Eta teh terjadi gara-gara tidak mau menerima kebaikan atau cicing di kebaikan. Contoh kamari kusabab kebaikanana aya di orang anu urang teresep, akhirnya kebaikan teh teu jadi kebaikan. Kunaon sababna urang teresep. Maka saenggeus kitu bakal buta hate urang tina melakukan kebaikan. Tuluy orang munafikin. Wahai munafik, kalian jangan merusak, jangan membuat kerusakan di alam dunia. Mereka menjawab, kami tidak membuat kerusakan di alam dunia, melainkan kami membuat kebaikan di dunia. Momentumnya memang pas. Ketika aturan-aturan sudah dibuat oleh para pejabat, para pemimpin kita, mereka berdalih bahwa aturan ini adalah untuk kemaslahatan negara, untuk kemaslahatan masyarakat, atau untuk kemaslahatan umat. Padahal di samping itu ada tujuan-tujuan yang ingin berpihak kepada kepentingan atau kepada nafsu-nafsu mereka. Mereka tidak sadar, mereka berkilah bahwa ini adalah kebaikan. Padahal itu adalah kerusakan. Seperti apa yang dimaksud kerusakan di sini? Kerusakan di sini adalah dengan sifat kekufuran dan menolak kebaikan. Sifat-sifat kekufuran dilakukan. Mereka orang-orang beriman, mereka orang-orang Islam, tapi melakukan sifat-sifat kekufuran, melakukan makar, melakukan penindasan dan lain sebagainya.
dengan undang-undang, dengan peraturan. Contoh lah, negeri viral. Apabila kalian dibegal, maka larilah, jangan melawan. Itu siga kebaikan. Tapi ketika dijawab oleh masyarakat, lalu Pak saya harus diam, lalu Pak saya harus bagaimana, larilah. Mereka menganggap ini adalah kebaikan. Apabila kamu menginginkan nyawa kamu selamat, ya lari. Padahal itu adalah kerusakan. Kenapa? Karena itu adalah mendiamkan kebenaran. Hai munafikin, kalian jangan membuat kerusakan di dunia dengan melakukan kekufuran dan mendiamkan kebenaran. Contoh, kebenaran nu aya pengajian, tadarusan atau naon bentuk-bentuk kebenaran, tapi orang tidak ikut andil, tapi orang tidak ikut berpartisipasi, malah jadi golongan kelima, malah antipati. Maka itu adalah sifat-sifat kemunafikan. Dengan alasan kenapa kamu nggak ikut ngaji? Lah ngaji ganggu orang gandeng, lebih maslahat diam daripada ngaji. Maka itu adalah sifat-sifat kemunafikan, karena mendiamkan diri dari kebenaran. Jadi anu dimaksud kerusakan teh nyaeta kekufuran, sifat-sifat kekufuran yang sudah dijelaskan, dan mendiamkan atau berdiam diri dari kebaikan, berpaling dari kebaikan, sebagaimana penjelasan minggu kemarin. Ayal bil kufri wa ta'wiki anil iman. Kenapa sifat kekufuran? Kenapa mendiamkan diri dari kebaikan disebut sebagai perusak di dunia? Karena ketika terjadi musibah, pernah Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada penduduk di tempat yang terkena musibah tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, maksiat apa yang telah kalian lakukan? Jadi adanya kerusakan ini sebetulnya semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya kerusakan, adanya musibah, adanya bencana, mungkin saja ada segelintir orang di tempat tersebut yang melakukan maksiat, sehingga Allah menurunkan musibah, menurunkan bencana. Maka sebetulnya yang memancing bencana itu adalah sifat-sifat kekufuran dan mendiamkan diri dari kebaikan atau dari kebenaran. Jadi jangan kita terlena. Kita asik saja dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, tidak mengindahkan pengajian, tidak mengindahkan seruan untuk berjamaah, tidak mengindahkan kebaikan atau hal-hal agama. Maka kita jangan terlena. Hati-hati, jangan-jangan sebentar lagi Allah akan menurunkan kerusakan di tempat kita tinggal, sehingga keamanan jadi rusak, sehingga keamanan jadi tidak terjaga, ekonomi jadi carut marut, rumah tangga jadi berantakan, jadi kurang harmonis. Hati-hati. Itu semua adalah hasil dari perbuatan kita yang terus menerus melakukan sifat-sifat kekufuran. Kita orang beriman, orang muslim, KTP-nya Islam, tapi sifat-sifat kekufuran dilakukan, maka kita adalah orang-orang munafik dan mendiamkan diri dari kebaikan. Ada kebaikan tidak ikut adil, tidak ikut berpartisipasi. Hingga akhirnya Allah menegur kembali, berimanlah engkau seperti para sahabat yang telah beriman. Maka mereka akan menjawab, oke, maka kami akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh. Mereka menyebut orang-orang bodoh itu kepada sahabat karena mau menerima ajaran Rasulullah. Dan kalau itu terjadi kepada kita, contoh, kita dengan aktivitas ibadah kita
kita dengan kegiatan kebaikan kita dicemooh oleh orang atau diledek oleh orang lain dengan menyebutkanlah perbuatan atau tidak ada artinya, perbuatan yang tidak ada manfaat, non faidah, an faidah dan lain sebagainya. Apabila ada cemooh seperti itu, maka tidak perlu kita yang harus menjawab cemoohan itu. Karena Allah menjelaskan di sini, innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Sesungguhnya, maaf, ala innahum humus sufaha. Pastilah mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, bukan sahabat yang beriman kepada Rasul. Kalau kita dengan ibadah kita, dengan kegiatan kebaikan kita dicemooh oleh orang lah, ngaliung wae ngaji wae ge henteu naon, teu matak beunghar ieu misalkan. Salat wae ge teu matak beunghar ieu, moal matak kabayar hutang, dicemooh seperti itu, maka bukan kita yang harus menjawab. Tapi nanti Allah yang akan menjawabnya. Kata Allah, ala innahum humus sufaha. Pastilah sesungguhnya kalianlah orang-orang yang mencemooh kebaikan itu adalah orang-orang yang bodoh. Akan Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Lalu setelah itu orang-orang munafikin alladzina wa idallakul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang sifat-sifat kemunafikinan ini, sifat-sifat kemunafikan ini adalah di mana mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan menjawab, oh mohon kami beriman. Padahal di luar mencemooh. Ketika sebuah kebaikan dilaksanakan, ketika sebuah pengajian dilaksanakan, itu adalah kebaikan. Ketika bertemu atau di hadapan kita, oh bagus, silakan lanjutkan pengajian, bagus. Tapi di belakangnya menggembosi, di belakangnya mencemooh, lah, ya kudu ngaji lah, setelah lupa. Maka itu adalah sifat-sifat kemunafikan yang memang Allah naskan di sini. Dan kalau sampai itu terjadi, mereka menggembosi atau mereka ikut, oh bagus pengajian, tapi mereka punya kubu juga. Ketika mereka kembali kepada kubunya, mereka akan bilang, tenang, kami bersama Anda. Saya ikut sama dia ini hanya untuk mencemooh, hanya untuk mempermainkan, menipu dia dengan menampakkan bahwa kami ini pro dengan mereka. Padahal itu adalah permainan. Sesungguhnya kami ini adalah sama seperti Anda, seperti pemimpin-pemimpin kami. Dan apabila itu sudah terjadi, Allahu yastahji'u bihim. Allah yang akan mempermainkannya. Wa yamudduhum, dan akan memperlihatkan tipu muslihatnya. Akan Allah perlihatkan fi tughyanihim, kelacutan, kejahatan atau keburukannya akan Allah tampakkan di dunia. Sudah pasti akan Allah tampakkan di akhirat. Bitajawujihimul hadda bil kufri, dengan Allah mengecap atau memberikan definisi kepada orang tersebut bil kufri, dengan kekufuran. Sesungguhnya tidak perlu kau cari keluar untuk menemui orang kufur, dialah orang-orang kufur itu. Hati-hati. Kalau sudah Allah nas kekufuran di dalam hatinya, atau Allah cap kita dengan kekufuran, maka apa yang terjadi? Kembali ke ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Keimanan, nasihat atau ajaran maka tidak akan ada manfaatnya kepada orang-orang yang sudah Allah cap dengan kekufuran di dalam hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Allah mengecap, menstempel hatinya, yaitu hadda bil kufri, sambunganana. Distempel hatina wala sam'ihim wala absorihim gisawatu. Pendengarannya Allah tutup, penglihatannya Allah halangi dari kebaikan. Walahum adzabun alim, walahum adzabun adim, dan Allah siapkan untuk mereka siksa-siksa yang pedih. Kenapa Allah menceritakan sifat-sifat kekufuran? Adalah untuk tanbih kepada kita bisa menjauhi sifat-sifat tersebut. Kemudian Allah ceritakan sifat-sifat kemunafikan. Untuk apa?
Jangan sampai kita yang sudah beriman mempunyai sifat-sifat kekufuran. Jangan sampai kita yang sudah mempunyai hidayah, jangan sampai kita yang sudah beragama Islam mempunyai sifat-sifat kekufuran seperti ini. Maka kalau kita mempunyai sifat-sifat kekufuran seperti ini, kita adalah orang-orang munafik. Kemudian ketika kita sudah menjadi orang munafik, Allah ceritakan seperti apa sih orang munafik ini. Orang munafik ini ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Orang yang tidak suka pengajian ketika ketemu dengan orang-orang yang suka melaksanakan pengajian, saya tidak suka pengajian. Padahal ketika mereka kembali, ketika mereka bertemu dengan grup mereka, mereka hanya bilang, tenang, mau bawa grupan itu ke ulama. Saya tidak akan terbawa oleh grupan mereka, oleh jamaah-jamaah mereka. Sesungguhnya saya ikut sama mereka ini cuma untuk mempermainkan. Dan kalau itu sudah terjadi, maka Allah yang akan menjawab. Ketika kita dicemooh, dipermainkan tentang kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita lakukan, maka kita tidak perlu menjawab, kita tidak perlu menghalau mereka, karena Allah yang akan menghalau dan akan menjawab yang mereka katakan. Apa jawaban Allah? Wa yamudduhum, Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum. Allah akan mempermainkannya dan akan Allah tampakkan keburukannya sehingga dia menjadi hina di dunia dan di akhirat dengan keburukan-keburukan yang dia lakukan. Teli lagi bakal kaungkap. Teli lagi bakal kaungkap. Fi tughyanihim, dengan keburukannya, bitajawujihim, dengan balasan Allah, al-hadda bil kufri, memberikan nas, memberikan stempel, memberikan patokan bil kufri, dengan kekufuran. Ini adalah orang kufur di hadapan kata Allah. Setelah itu terjadi, ya mahmun, mereka akan tersesat. Ya taroddaduna, mereka akan kebingungan, takhuyuron, dengan kebingungan. Mereka akan bingung. Akhirnya kumaha? Kaditu teu asuh, kadieu teu asuh. Bingung. Ulaikal ladzina, orang-orang munafik ini adalah orang-orang istarawud dolalah, yang membeli kesesatan bil huda, dengan hidayah. Contoh. Pengajian adalah jalan menuju hidayah. Kenapa? Karena pengajian adalah modal untuk melakukan atau mengetahui mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan oleh Allah. Tanpa pengajian, maka akan susah untuk mengetahui halal dan haram. Berarti pengajian adalah jalan untuk hidayah. Mereka mengikuti pengajian hanya sekedar permainan, hanya sekedar untuk mempermainkan. Maka yang seperti itu adalah hidayah. Yang seperti itu adalah dolalah yang dibeli dengan hidayah. Permainan, mempermainkan, dibeli dengan hidayah. Paham deh? Iya. Masih ngomong nah. Pengajian, orang ngambil contoh nu Bapak duit, pengajian tekan hidayah. Ngilu pengajian, tapi tujuannya untuk mempermainkan. Sedangkan mempermainkan itu adalah dolalah, adalah kesesatan. Geus asup ka pengajian kudu mempermainkan, padahal dirinya adalah hidayah. Hidayah teu meunang nu ayana dolalah. Eta teh ngagantikeun hidayah ku dolalah. Meuli hidayah ku dolalah. Meuli sesuatu anu mahal, meuli sesuatu anu teu berharga ku harga anu mahal. Meuli sesuatu anu berharga ku harga anu mahal. Pengajian sesuatu anu sangat berharga karena di situ adalah jalan hidayah. Dibeli ku naon? Dibeli ku sesuatu anu sangat non pikeun meuli ya pengajian anu sangat berharga teh dipake mayar pikeun sesuatu anu tidak ada harganya, melainkan azab dari Allah. Naon? Mempermainkan. Ini sifat munafik. Duh ngomongna kararang kok gitu. Ngomongna. Tong kagok-kagoknya. Tong kagok-kagok. Bedak-bedaganya. Ngerti berarti? Kunaon? Ku Allah dinaskeun seperti itu, maka jual beli seperti itu adalah jual beli fama robihat tijaratuhum,
jual beli seperti itu adalah jual beli yang tidak akan untung. Lamun orang beli hidayah kudolalah kakarek untung. Contoh naon beli hidayah kudolalah? Beli hidayah kudolalah, idolalah dipakai mayar hidayah. Contohnya naon? Contohnya orang datang ke tempat maksiat. Orang datang ke tempat maksiat. Dolalah teh. Dolalah. Tapi di tempat maksiat kurang dipakai hidayah dengan apa? Dengan memberikan peringatan kepada orang-orang yang sedang maksiat tersebut. Contoh, ketika ada orang-orang sedang berjudi, gelut marahnya, kurang datang grek ngiluan, diuk. Ayo rek ngilu main moal, doraka, rek ingetan ke aranjeun, jadi teh doraka. Saya hanya memberi peringatan kepada kalian bahwa ini adalah perbuatan dosa. Maka eta dolalah dipakai meuli hidayah. Tapi kebalikanana anu disebutkeun di dieu sifat-sifat kamunafikan. Pengajian teh pan hidayah. Tapi di jero pengajian datang ke pengajian teh tujuanana yastahjiun, memperolok-olok, tujuanana mempermainkan pengajian tersebut. Sedangkan pengajian teh hidayah nu sangat mahal, dibeli ku mustahjiun, eta teh dolalah anu luhartina malikna balikta bakal rugi. Maka lamun seperti itu fama rabihat tijaratuhum, praktek atau transaksi seperti itu adalah transaksi yang tidak akan menguntungkan. Aima rabihu tegasna mah teu nguntungkeun fiha dina itu tijarah bal khasiru, melainkan mereka akan merugi. Kenapa? Lima sirihim ilan nar al muabadati alaihim, karena tempat baliknya, tempat kembalinya adalah neraka yang dilanggengkan untuk mereka. Seperti itu. Jadi flashback ke belakang, Allah menurunkan ayat-ayat Fatihah. Itu adalah tujuannya untuk peringatan kepada kita bahwa Allah ini tidak akan main-main dengan hukum yang sudah Allah gariskan di dunia. Salah, neraka, benar, surga. Sakitu Allah tidak akan main-main. Dengan apa? Dengan penegasan dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja di hari kiamat. Pertama-tama Allah menyebutkan aku ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Allah menyebutkan aku raja di hari kiamat. Jangan main-main kamu. Jangan main-main dengan kebaikan yang sudah aku turunkan. Ulah ngarasa jongjo, ulah ngarasa tenang pun dina nikmat nuku Allah diturunkan. Jangan main-main dengan nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, sehingga kalian terlena dari melakukan ibadah, sehingga kalian terlena dari melakukan syukur kepadaku atas nikmat yang telah aku berikan. Kenapa? Karena aku adalah raja di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk itu, agar kalian jangan main-main dengan nikmat yang sudah aku berikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mencobalah, berjuanglah kalian untuk terus beribadah kepadaku, dan kau mintalah sesuatu yang sangat berharga kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Apa sesuatu yang berharga? Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah jalan keislaman. Mintalah jalan keislaman. Mintalah jalan agama Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat dengan keimanan, dengan keislaman. Wailul maghdubi alaihim, selain orang-orang yang kau benci, waladhdallin, dan selain orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang dibenci? Orang-orang Nasoro. Siapa orang-orang tersesat? Adalah orang-orang Yahudi. Jadi jangan main-main. Setelah itu Allah jelaskan lagi, yaitu sifat-sifat kekufuran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Allah jelaskan, orang-orang kufur ini tidak akan bisa berubah dengan pelajaran, dengan nasihat, dengan ajaran yang diberikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah telah
mengunci hatinya, Allah telah mengunci pendengarannya, dan Allah telah menjadikan hijab di penglihatannya, sehingga dia tidak bisa melihat kebaikan. Matanya tidak bisa melihat kebaikan, telinganya tidak bisa mendengar kebaikan, hatinya tidak bisa menerima kebaikan. Walahum adzabun adzim, dan Allah siapkan untuknya siksa yang pedih. Saya bukan orang kafir, saya bukan orang kufur. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Dan di antara manusia ini berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Allah melanjutkan, kalau kalian bukan orang kafir, kalau kalian adalah orang beriman, maka hati-hati, jangan sampai kalian bersikap seperti golongan-golongan ini, yaitu mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada hari kiamat, mereka berKTP-kan agama Islam. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman, kelak di hadapan Allah tidak akan Allah terima imannya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, iman mereka ini adalah untuk pencitraan, iman mereka ini adalah untuk mengelabui Allah dan mengelabui orang-orang yang beriman, agar diakui oleh mereka bahwa ini adalah orang beriman. Pencitraan, hati-hati, itu adalah sifat kemunafikan. Wa ma yukhadi'una ila anfusahum, padahal yang hakikatnya dikelabui oleh mereka itu adalah diri mereka sendiri. Kenapa? Sudah bisa melaksanakan keimanan, sudah bisa melaksanakan hidayah, kenapa tidak sepenuh hati melaksanakan hidayah? Hanya ukur pencitraan, bisa sholat berjamaah ya. Kunaon ngan saukur pencitraan, ke sholat berjamaah mah sholat, tapi dia masih benar. Ulang jadikan pencitraan. Jadi yang sebenarnya ditipu itu adalah mereka, adalah dirinya sendiri. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit bukan penyakit yang Allah turunkan, tapi penyakit yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Penyakit yang dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Dengan melakukan pencitraan, itu adalah penyakit yang dibuat oleh dirinya sendiri. Dengan meninggalkan kebaikan, dengan menolak kebaikan, dengan melakukan sifat-sifat kekufuran, itu adalah penyakit yang diciptakan sendiri oleh dirinya. Kemudian fajadahumullahu marado, Allah tambahkan sekalian penyakitnya sehingga dia semakin parah akan kekufurannya, akan kemunafikannya. Setelah itu terjadi, kau bertobat, jangan seperti itu, jangan terus maksiat, jangan terus melakukan kerusakan di dunia. Kami tidak melakukan kerusakan. Semua yang kami lakukan ini adalah untuk kebaikan, kebaikan umat, kebaikan masyarakat, kebaikan negara. Padahal mereka tidak sadar yang mereka lakukan itu adalah dosa yang akan memicu atau memancing musibah dari Allah, yang akan memancing kemarahan atau murka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, tuh ngaji tuh juga si anu. Pak anu geus daek ngaji lah, daek aing ngaji lah, jeung jelema-jelema blaon di ditu. Nyebutna blaon, keun bae urang teh kudu nembalan. Naon nyebut blaon ka urang? Keun bae, engke Allah nu nembalan. Kumaha jawab Allah? Qalu in ala innahum hum, mana sileun eta? Ala innahum humus sufaha, pasti mereka adalah orang-orang yang bodoh, kata Allah. Bari ayeuna urang dengan kita, dengan kegiatan ibadah kita dicemooh oleh orang lain, walaupun sakit tapi tidak akan begitu menyakitkan. Lalu bayangkanlah ketika orang ini dicemoohnya oleh Allah kelak di akhirat, yang semua tahu saat itu hanya Allah yang menjadi harapan keselamatan dari api neraka. Sedangkan zat yang bisa atau memberi keselamatan kepada kita di akhirat telah mencemooh kita. Bayangkan nyeri hatena. Jadi nyeri hatena pejuang-pejuang agama, pejuang-pejuang surga di Cikampek baru ini tidak seberapa dibanding dengan pencemooh yang kelak akan Allah cemooh di akhirat.
ketika mereka bertemu atau mereka berkumpul dalam kegiatan keagamaan, oh bagus nih, bagus. Tapi tujuannya untuk mempermainkan, untuk mencemooh, untuk mengolok-olok. Kenapa? Karena ketika mereka kembali dengan konco-konconya, mereka bilang, tenang, saya tidak akan ikut kelompok itu, saya tidak akan ikut jamaah pengajian itu, kami hanya mengolok-olok. Lalu Allah pun akan menjawab lagi. Bukan kita yang berhak menjawab, tapi Allah yang akan menjawab. Apa yang akan Allah jawab? Allahu yastahji'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mempermainkan mereka dan Allah akan memperlihatkan dosa-dosa kesalahan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka akan Allah akan Allah cap sebagai orang kufur dan mereka tersesat tanpa mereka sadari. Ulaikal ladina, orang-orang yang seperti itu, kalau sifat-sifat kemunafikan yang seperti ini sudah menempel di dalam tubuhnya, ulaikal ladina istarud dalalata bil huda, mereka tidak akan sayang membeli dolalah dengan hidayah. Mereka tidak akan menyayangkan membeli dolalah dengan hidayah. Padahal ketika datang ke rajaban, ketika datang ke muludan, ketika datang ke pengajian, itu adalah hidayah. Geus we didinya dengekeun bisa laksanakeun, teu bisa usaha gitu supaya bisa ngalaksanakeun eta ajaran. Teu kudu ngaledek, lamun ngaledek maka eta teh membeli dolalah dengan hidayah, karena pengajiannya ganjarannya hilang semua. Yang ada adalah dosa dengan mencemooh atau mengolok-olok. Setelah itu terjadi, Allah akan menegur. Keun baik Allah, keun baik. Fama robihat tijaratuhu wa makanu muhtadun. Yang seperti itu tidak akan untung. Memang benar ayeuna. Jika untung manehna digoreng ka ditu, digoreng ka dieu. Nepikeun ka viral kaburukanana pengajian teh. Tapi keun baik jika untung manehna. Tapi padahal mah fama robihat tijaratuhu, mereka tidak beruntung. Ai ma rabbihu biha, melainkan ma rabbihu biha, mereka tidak akan beruntung. Bal khasiru, melainkan mereka merugi. Kenapa? Lima sirihim, karena tempat kembalinya dengan perilaku tersebut ilan nar, adalah neraka al-mu'abbadati yang akan dikekalkan ilaihim kepadanya, wa makanu muhtadun, dan mereka adalah bukan golongan-golongan orang yang mendapat hidayah. Rupanya untuk penjelasan dicukupkan sampai di sini. Tapi apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan. Nanti ayat berikutnya Allah akan mengumpamakan mereka. Orang-orang munafik ini akan Allah umpamakan dengan apa? Nanti kita akan lihat dengan apa Allah akan umpamakan orang-orang yang punya sifat tersebut. Kalau bisa dirangkum, sifat-sifat kemunafikan yang sudah kita kaji ini apa aja, dirangkum, atau sifat-sifat kekufurannya apa aja yang sudah dijelaskan di dalam tafsir, kemudian dirangkum agar kita lebih jeli lagi. Oh, ini adalah sifat-sifat kemunafikan yang harus dijauhi. Maka pertanyaan sebelum ditutup. Ustaz, Maka ini kan istilahnya membeli wilayah dengan kekufuran ya, dengan dolar dengan dolar. Kalau misalkan untuk dibalik, membeli dolar dengan hidayah. ya, kalau istilahnya yang buat tujuh kalimat lah ya, bisa menjadi kalau saya kata trek menerkan si golongan eta, aku mau bisa enggak? Berarti eta membeli hidayah dengan dolar. Kebalikannya ya. Kebalikanana. Nya cigawe sesat itunya asupadinya. Padahal rek menerkeun. Berarti rek menang hidayah, rek meuli hidayah. Ku dolar da meulina untuk membayarnya adalah dengan gabung dengan kelompok tersebut. Bahasa dolarnya gitu ya. Di antara contoh. Seperti contoh tadi, gabung dengan orang-orang yang penjudi padahal untuk menyadarkan mereka.
Tapi jarang kita sangat-sangat susah. Tapi orang kagak butuh sadinya menurutnya pesannya. Nyanyi. Soalnya orang mau dolar lah didinya. Bisa-bisa orang kabawa. Orang kayak orang mah ngaji teh kiri mata-mata we. Kayaknya orang jadi teh. Bingung. nanti kalau loncak. Bisa. Panas. Pada zaman tadi kan iya. Muter muter. Pak, tadi kan dulu Dipoekan Pak zaman, dipoekan jadi abdi gini ngalih itu orang korowet gitu. Nyolong tadi itu mau. Tadi ya GPS na tadi itu sama. Gomokna minggu kali. Ah, paroe kembali ke oh gitu pandang. aya nu ngai payuan di kira teh. Jadi saat abdi tes kudu sih Ngai saang payuan mah. tes kudu. Tamun geus teh kita katinggal teh payuan teh gitu. Mana asukeun hari kali mah karena kudu wae. Di pura lah, orang di sana Itulah yang hadir weh. Nah aja Pak Muhammad. Kalian kan live streaming Di mulai Gus ya. Ya. Yang
Pandang. Mungkin di grup A tong laporan ke grupnya, laporan langsung kan. Itu tadarus. Naon di apa mah? Baik kan grup baik kan tadi isiannya kan. tinggal lu harus barare beja orang aja Di blur enak burgeuna. Di burgeuna kan. Dulu lah. tinggal lu tapi Naon sih? Kan harus. Dulu lah. Dulu lah. Ini ya. Laporan tong di grup. Kawan mau dulu. Membaik di tadi isiannya kan grup B. Itu mau kali isikan ya. Itu makan kabeh kan lah. Yang harus saya misi hari terakhir ya kita kita berapa Kayak isukan. Bisa. Ada dan harus ya. Ah, masuk aku itu harus khusus kalau di rumah. Pertanyaan Mak. Tapi Carlos maksudnya Iya, teh. nanti mengerti. Bisa. Jadi yang Allah bukan berarti Allah menyesatkan kita, tapi karena kita yang membuat kesesatan sehingga ya sekalian Allah jadikan. Karena itu Jadi singkatnya memberikan kajian orang di etaan kubatu gitu ya di nilaian tapi Allah bakal ngurus, Bang. Allah bakal ngabalas yang bakal nembalas. Selawenya. Selalu. itu nyawa kan kesoalnya Pak. Ini adalah biar berteman, teh. Ya ini Islam harita mereka mengakukan beriman. Kamu nampil jeung orang Islam. Para eta hidayah yang geus cicing atuh dina keimanan. Kunaon hatena masih mungkir kene, berarti eta dolalah. Jadi meuli ka dola Islam dan geus aya di Islam dengan KTP nang Islam aya ayeuna. Tapi masih nolak karena keislaman. Famaro bihati jarutuhum mukidu teh moal mantap untung jika benar di dunia dengan apa? Dengan melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan Islam demi keperluan kita. Jika untung di dunia mah contoh lah. Jadi Islam haram ar-rasul wal murtasu finar anu nyogok jeung nu disogok ka neraka. Nyogok gawe, salat nyogok gawe. Tarima, tenang menang gaji juga senang. Padahal eta hidayah. Padahal eta dolalah dibeureuna ku hidayah. Da geus nyaho nyogok teh neraka. Dibeli wae. Meulina kaimanan urang kan tergadai kan eta. Jeung keur meuli pagawean teh ku nyogok teh. Atawa seorang pelacur tahu ini adalah perbuatan keji, perbuatan nista, tapi gara-gara butuh dunia saeutik akhirnya dilakukan. Jadi kaasup istirahat ya Pak Ustaz. Hah? Kaasup tuh. Muslim bukan istirahat. Lamun statusna lain Islam maka ihana, penghinaan. Hari statusnya gitu nya istirahat juga senang we. Padahal meulina ku harga nu mahal eta. Eta hidayah. Meuna hidayah. Buat runtat hidayah teh gara-gara ekonomi. Eta di antara contoh dekat. Berarti salilana hasil ieu na. Nya tobat ya eureun. Moal kuat dari bahasa rumah salilana hasilna moal kuat di bahasa dinya mah. Kimu pasir nu kuatin. Kimu pasir sampai kali dulu kabeh hartana. Padahal teu nyogok, teu korupsi. Kimu pasir.
Yang kembali karena rukun tobat. Kembali ke rukun tobat. Rukun tobat teh. Ibaratnya mau Rukun tobat teh naon? Kaji anakmu sedih. Kedua janji mau ngalamukeun deui. Katilu kaji sedih. Kedua janji mau ngalamukeun deui. Katilu hak adami. Lamun aya sangkut paut hak adami. Anggur Cewek semua. tobatnya anu sekolot ya. Eta kembali pan kanu tadi. Bener mana gitu. Cewek anu sekolot anu tobat. Kembali karena anu dina wasiatul Mustafa panggoreng-goreng aki-aki dan gitu. nunggu sekolot, Cewek sekolot tidak kolot ya. Cuma rawa. Umuran kolot teh Hati urang di atas 40. Batasan kolot teh di atas 40. Jadi 40 tahun masih ngorak, maka ketika ada orang yang meninggal 40 tahun maka meninggal muda disebutnya. Namun tobat didinya maka hebat. Tobat sebelum 40 tahun hebat. Contoh anu kasaksian ku Indonesia mah nyata Jeffrey Al-Bukhari. Tobatnya di sebelum usia 40 tahun. Lamun aya bahasa ngaji wae itu benar-benar cinta kumaha. Bahasana mencemooh lain. Ya bisa jadi mencemooh. Nah, iya nu tadi teh. Ah ngaji wae ge cenah mana. Innama nahnu mustahjiun. Kami Bener hidup lagi. mencemooh ieu. Nya nu eta sifat kamunafikan nu tadi. Sifat kamunafikan. Apa? Mencemooh kan disebutkeun innama nahnu mustahjiun. Allahu yastajibu bik. Innama nahnu mustajibun, tenang kami cuma mencemooh doang, itu mana? Kita tebalkan ieu. kurang ibaratnya apa cicing apa Cicing ke Allah kan malas tadi dia. Ngajawabna kumaha cak Allah, Allahu yastahjibu bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, nantina Allah sesungguhnya Allah lah yang mempermainkan mereka, akan Allah perlihatkan tipu daya mereka. Tak mencemooh gitu teh ditembongkeun ke mah sadar manehna teh atau katingali ku batur yen anu teu ngaji teh nu kararitu gitu. Seraya menyesatkan mereka. Tah geus kitu teh sesat teh hidupan. Namun teu buru-buru ieu nya. Namun teu buru-buru tobat. dulu pernah diwae studi mah Mereka ngomong batu aja wae. kemana sekali kesunangan oh geus tobat dia sekali kemana minggu kan kesunangan tapi terbatas anu begal tadi kan itu kudu dilawan apa berek Lawan. Amun misalnya syahid kan Mun urang nu maot urang syahid, namun itu nu maot itu anu neraka. Jadi eta kehormatan urang, harga diri urang sanajan ngan sa ukur naonnya, ngan sa ukur cangkong misalkan di begal di jalan. Karaya ngan sa ukur sa sorban. Orang siap di penjara. Pertahankeun. Tapi akhirnya aku geus rame kita polisi Bandar Lampung nih ngeluarkan statement. eta Ya. Lamun aya penduduk Lampung nepikeun ka bisa ngelehkeun begal saya beri penghargaan. Jadi tidak dilawan, tidak viral. Dan memang gitu di Islam. Aya di zaman Islam mati baheula. Di zaman sebelum Rasul aya begal teh. Naon ngaranna qati utori. Loba kisah jelema di Baregang, qati utori. Nepikeun ka para aparat, para khilafah harita, para khalifah nya berjuang untuk menumpas begal eta qati utori, terus nyadiakeun hukuman anu berat lamun qati utori sampai beunang. Nah, sangat meresahkan. Biasanya anu beunang ku qati utori teh, biasanya diincar ku qati utori teh orang-orang yang akan melakukan ibadah haji karena mau bakalan lomba. Jadi kan akhirnya pemerintah sok sering ngayakeun sweeping. Marake pedang baheula mati senjata. Wajib dilawan. Wajib.
Kamu racing apa Ustaz? Hah? Racing tuh, kamu disekat di jalan ya. Awan itu. Orang kurang Ada lawan kurang kemaya. Lawan. Masuknya kontrak kredit gitu. Hah? Tapi kan lagi mana? Kalau di mana kan? Dan mana kan ditugaskan dia begitu. Mana cuman kan mana kenaon debt collector, DK-nya debt collector teh cuman mata elang artinya teh. Mata elang cuma mere nyaho bahwa kena unit ada di ditu bari eta ge lamun aya dikasih digelapkeun, hari eueun teu digelapkeun mah geus urusan jeung DK jeung debt collector. Lawan. Ari wani. Masa tuh wani kelobaan garude. Kapan deh? Mending cicing apa ngelawan? Moal bisa urang ngokosa, Gimana dia apa? apa sih mah bisa pilih. Kalau bisa pas saya belum kode jalan ini kereng ngaji. Hartana bekalna ibuna dijahitkeun di bawah kelek dijahitkeun duit pakai kantongnya dijahitkeun di dieu. Jadi biasanya mun digara lanjut teh kagak ada hiji. Dibegal ya. Dibegal pas dibegal teh aya naon? Aya sakitab-kitabna. Ditanya, "Mana duit?" "Aya dijahit di dieu." Mal bisa orang geus diberekeun da dengan penuh kejujuran. Tapi kan efeknya Guna tetehnya di. guna. Awe berapa sama laporan anu mendaturnya apa kan cicing. Jadi ngalawan. Ngalawan teh nya maksudnya teh perjuangan maksimal untuk menyelamatkan harta benda, untuk menyelamatkan nyawa, perjuangan maksimal. Tapi pernah dibegal apa Ustaz? Di Lampung. Tur pertama mudik ke Lampung. Jangan. Turun di kapal teh. Tapi dah. Mana kita bisa ngelawan dah. Udah di dia ngestis ya, kayak ngestis ya seget-seget gitu. Oke es kan. Seget-seget. Ini tuh mana lah. Gimana lah tuh. Cuma itu biasa lah. Todong mulai teman begal. Todong. Todong. Bobby jeung si Bapak eta bukna gondrong. Ya. Terus pensiun. Berekeun itu. Itu ada cewek yang tak makan. Terus bebas. Karena kata sih yang taruh baju lemak. Karena dilawan satu orang, batu loba.